Tes tes ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kelas Halo, 1 2. wabarakatuh. Ya, suara saya jelas ya teman-teman ya? Jelas, Pak. Ya, ya maaf ya tadi ada Jelas, dari Pak. dari akunya dosen agak ada trouble dari kampus makanya bisa berusaha masuk. Ya. Baik, terima kasih atas kehadirannya dan terima kasih telah menunggu teman-teman semua. Alhamdulillah syukurillah kita masih bisa diberikan kesempatan ya untuk dapat bertemu masih secara daring di malam hari ini. Baik, kita mulai langsung aja. Di sini ada Mas ini ya, maaf. Di sini ada Mas Dawam ya. Komtingnya Mas Dawam Rarjo ada? Ada. Iya Pak, iya. Ya. Iya Pak. Mas, tolong teman-temannya ini banyak yang nggak bernama nih barangkali di teman kelasnya, jadi suruh masuk Zoom sesuai format ya. Gitu ya. Saya jadi co-host Pak. Oh enggak, maksudnya ngingetin di grup aja, maksudnya gitu. Soalnya hostnya langsung ini dari kampus, dari driver akademik. Ada namanya harus. Sesuai format loh ya kan, manajemen, NIM, kelas itu loh Mas, yang lainnya. Ya, betul, Pak. Yang lainnya Betul, Pak. di sekarang ya. Gak apa, sambil jalan ya, kita share dulu. Di layar sudah terlihat belum ya teman-teman ya? Sudah. Sudah, Pak. Sudah ya. Ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk tema pertemuan kedua ini temanya sumber daya yang dikelola oleh manajer. Atau manajemen yang pasti harus dikelola sumber daya ya. Jadi, maaf kalau suaranya nggak berisik ya, soalnya saya lagi di luar juga. Baik, jadi perusahaan sendiri merupakan organisasi yang terdiri dari berbagai sumber daya yang dikelola untuk mencapai suatu tujuan, ya. Tujuan tertentu oleh visi dan misi perusahaan. Jadi ini kalau dikutip dari Stoner, jadi manajemen sangat diperlukan untuk mengkoordinasikan pengelolaan berbagai sumber daya agar mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Ya. Dikatakan efektif bila mana dapat mencapai tujuan yang dapat ditetapkan dan efisien bila mana dapat menggunakan sumber daya yang sedikit mungkin. Tujuan pengelolaan itu sendiri, menurut Peter Drucker, ini menyebutkan adanya sejumlah tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan atau organisasi melalui pengelolaan sumber daya yang mereka miliki. Jadi sumber daya miliki apa itu harus dikelola secara optimal. Tujuan tersebut adalah meliputi market standing, jadi penerimaan pasar, inovasi, terus sumber daya finansial dan fisik, profitabilitas, terus kinerja manajer dan pengembangannya, terus kinerja pekerja, ini berhubungan dengan SDM ya, sumber daya manusia, terus penerimaan tanggung jawab publik. Ya. Dengan tujuan pengelolaan sumber daya organisasi sendiri, ini tadi ya. Nah, ini penjabarannya. Jika marketing standing itu maksudnya, marketing akan berupaya mengelola sumber daya organisasi perusahaan sedemikian rupa sehingga produk yang mereka hasilkan itu dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Nah, ini digarisbawahi ya, kebutuhan dan keinginan pelanggan, need and wants. Nah, pendapatan penjualan ini dapat peroleh dari macam-macam ya. Jadi, bisa dari hasil sumbernya dari macam-macam, tapi formulasinya ini ya, hasil perkalian antara harga produk dengan kuantitas produk yang terjual. Jadi price atau harga kita quantity dikali price dengan quantity atau harga dikalikan jumlah barang yang dijual itu umumnya disebutnya penerimaan dari penjualan atau sales revenue. Sedangkan atau laba atau profit itu sendiri adalah selisih pendapatan penjualan ya, selisih pendapatan penjualan yang diterima perusahaan dengan biaya tetap atau fixed cost dan biaya variabel atau variable cost ya. Jadi pendapatan dikurangi cost itu sendiri secara umumnya terbagi dua, fixed cost dan variable cost.
Ya, sedangkan kalau innovation itu sendiri merupakan kemampuan yang dimiliki sumber daya manusia perusahaan untuk menjadikan usaha yang mereka miliki menjadi sebuah kenyataan. Jadi dari rencana menjadi sebuah kenyataan ya. Dua jenis inovasi itu sendiri adalah inovasi tentang perbuatan jasa dan inovasi tentang keahlian. Sedangkan subtema sumber daya finansial dan fisik itu adalah salah satu sumber keunggulan bersaing di kompetitif perusahaan adalah kepemimpinan biaya. Jadi cost leadership ya, jadi mulanya. Kepemimpinan biaya sendiri merupakan biaya yang diperoleh dari segi optimalisasi laba yang ditentukan oleh perusahaan. Jadi perusahaan dapat mencapai kepemimpinan biaya karena memperoleh biaya yang rendah untuk masing-masing sumber daya organisasi. Nah, laba itu sendiri rumusnya sales revenue, penerimaan pendapatan dari penjualan dikurangi dengan cost yang tadi ya, cost itu sendiri dari fixed cost atau FC ditambah variable cost atau VC. Dengan profitability atau profitabilitas yaitu tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau profit. Apabila perusahaan memiliki profitabilitas yang memadai, maka perusahaan dapat memiliki peluang untuk mempertahankan keberlanjutan usahanya. Jadi untuk kelangsungan usaha perusahaan harus ada segi profitabilitasnya ya. Dengan manajer performance and development, manajer dalam pengembangannya yaitu yang dimaksud di sini adalah manajer bertanggung jawab terhadap pencapaian tujuan organisasi. Jadi manajer perlu memiliki kemampuan dan keahlian dengan cara melakukan kegiatan melalui training and development. Jadi misalnya dalam satu perusahaan dilaksanakan oleh departemen HR atau tujuan training and development. Dengan worker performance and attitude, ini adalah selain manajer yang harus diperhatikan juga adalah karyawan. Karena sikap karyawan sendiri terhadap perusahaan antara lain dipengaruhi oleh kondisi kerja dan komunikasi yang diterima oleh para karyawan. Ini contohnya ya, contoh lainnya kayak lingkungan kerja, terus suasana kerja dan sebagainya. Sedangkan public responsibility yaitu pengelola sumber daya organisasi harus bertanggung jawab sosial, seperti contohnya memajukan kesejahteraan masyarakat, menjaga terjadinya polusi, menciptakan lapangan kerja yang baik. Ini hubungannya dengan CSR, Corporate Social Responsibility. Nah, keunggulan bersaing perusahaan atau kompetitivitas ini dapat diasumsikan perusahaan dikatakan mampu bersaing bila mana perusahaan memiliki profitabilitas yang lebih besar dibandingkan rata-rata profitabilitas bersaing dalam suatu industri. Jadi profitabilitas dari perusahaan sendiri itu rata-rata lebih besar dibandingkan perusahaan bersaing sejenis lainnya. Dan juga perusahaan dikatakan memiliki keunggulan yang berkelanjutan bila perusahaan mampu mempertahankan profitabilitas di atas rata-rata industri selama berkelanjutan atau bertahun-tahun. Nah, menurut Porter tahun 2008, keunggulan bersaing bersumber dari dua hal, yaitu pengukuran biaya dan diferensiasi. Dengan klasifikasi SDO atau sumber daya organisasi oleh manajer dikelompokkan menjadi aset berwujud, tangible, dan aset tidak berwujud atau intangible aset. Ya. Nah, apa sih aset berwujud itu? Berwujud itu yaitu sumber daya organisasi yang bisa dilihat secara kasat mata, ya, secara nyata nih. Contohnya bangunan, mesin kendaraan, dan sebagainya di suatu pabrik ya, misalnya maupun di suatu lingkungan kantor seperti komputer, printer dan sebagainya. Ya. Sedangkan aset tidak berwujud atau intangible aset yaitu sumber daya non fisik yang diciptakan organisasi dan para karyawannya. Contohnya seperti merek, paten, reputasi, hak cipta, dan sebagainya. Nah, klasifikasi sumber daya organisasi ini lainnya adalah dengan menghubungkan sumber daya yang dimiliki beserta fungsi organisasi tersebut. Jadi berdasarkan klasifikasi ini, sumber daya organisasi terdiri atas yang pertama sumber daya manusia atau SDM, sumber daya keuangan atau money atau capital, sumber daya material atau bahan baku,
mesin dan peralatan, terus teknologi, pasar dan informasi. Ya. Nah, jika berhubungan dengan sumber daya manusia, itu manusia dengan berbagai keahliannya di suatu perusahaan merupakan aset ya bagi perusahaan, itu sangat dibutuhkan oleh suatu organisasi. Menurut Norton and Kaplan, itu ada 3 sumber yang dapat meningkatkan kemampuan organisasi untuk learning and development, pembelajaran dan pertumbuhan, yaitu yang pertama employee capabilities, kemampuan dari si karyawan itu sendiri. Yang kedua information system capability, kemampuan dari sistem informasi yang dimiliki oleh perusahaan. Yang ketiga organisasi prosedur, jadi prosedur organisasi perusahaan di mana sebagai dasar landasan bertindak dari seorang karyawan. Dan kalau jika dilihat dari segi keuangan, yaitu hampir nggak ada usaha yang dapat dijalankan dengan baik tanpa menggunakan modal ya. Jadi biasanya semua usaha bisa dijalankan dengan modal kecuali usaha tertentu atau khusus. Jadi sebagaimana halnya kekurangan modal bisa memicu kebangkrutan, kesalahan pengelolaan keuangan juga bisa menyebabkan kebangkrutan. Jadi banyak usaha yang bangkrut karena berhubungan dengan pengelolaan keuangan yang salah. Jadi seorang manajer harus mampu mendapatkan, menciptakan dan mengelola modal organisasi sehingga mampu menghasilkan profit atau keuntungan. Soal bahan baku, bahan baku ini dalam konsep rantai nilai atau value chain, jadi bahan baku tidak bisa dipisahkan dari keseluruhan nilai produk yang dihasilkan. Jelas ya, karena bahan baku ini sebagai dasar terciptanya suatu produk. Apabila organisasi ini mampu mendapatkan kualitas bahan baku yang sama dengan para pesaing tetapi lebih murah biayanya, maka organisasi tersebut telah mendapatkan keunggulan bersaing atau keunggulan kompetitif. Ini kalau dari segi bahan baku, ini bisa mendapatkan bahan baku yang sama dengan harga lebih murah dari pesaingnya, itu udah unggul nih perusahaan ini. Jika dilihat dari mesin dan peralatan, mesin dan peralatan ini berperan besar dalam menciptakan keunggulan bersaing. Ya. Produktivitas mesin yang tinggi akan mengakibatkan biaya per unit lebih kecil, ya, dibandingkan mesin yang produktivitasnya rendah. Maksudnya di sini adalah mesin tersebut menghasilkan output yang lebih banyak dengan mesin yang selini atau sejenis, tetapi dengan biaya yang kecil, misalkan voltase lebih kecil, voltase listrik lebih kecil, sehingga biaya per unitnya akan kecil juga sebanding lurus ya. Jadi inilah yang terjadi dengan industri tekstil, contohnya ini ya, industri tekstil dibandingkan industri tekstil di negara Arab ya di China. Demikian juga dengan industri gula dan negeri yang tidak bersaing dengan gula impor. Ya. Karena yang jelas misalkan gula dan tekstil ini bisa lebih costnya lebih murah karena di sana tidak biaya produktivitasnya juga rendah, maksudnya tinggi maaf. Nah, kalau dari segi teknologi ini adalah implikasi ilmu pengetahuan ke dalam berbagai produk yang dapat membantu manusia dalam kehidupan. Teknologi ini merupakan pemicu terjadinya perubahan. Dengan daya teknologi baru dapat mengubah peta persaingan usaha, ya. Itu berhubungannya dengan change management atau manajemen perubahan. Bahkan Maynard dan Mertens sendiri, Tampo dan manajemen yang menyebutkan 421 menggunakan 2 kelompok teknologi yaitu green wave dan biological wave. Green wave ini contohnya eco-green system ya, berdasarkan lingkungan. Dan biological wave ini berdasarkan kondisi farmasi ya, klinis yang ada di suatu perusahaan. Dengan pasar ini, pasar terbentuk dari akibat adanya interaksi antara penawar dan permintaan ya, supply dan demand ya. Di daerah ekonomi kalian pasti dapatkan. Kelangsungan hidup organisasi ini tergantung pada diterimanya atau tidak produk yang ditawarkan kepada konsumen. Ya. Kegagalan organisasi ini memenuhi kebutuhan dan keinginan pasar akan mengakibatkan produk organisasi kehilangan pasar dan konsumen beralih kepada produk pesaing. Jadi harus tetap mempertahankan dan menciptakan produk berdasarkan kebutuhan dan keinginan dari pelanggan. Melalui berbagai cara ya, seperti riset dan sebagainya. Nah, dengan berhubungan dengan informasi, ini seperti dikatakan oleh Alvin Toffler, menyebutkan era saat ini sebagai informasi. Hal ini dibuktikan oleh perkembangan teknologi informasi sehingga para manajer memiliki akses informasi yang luas. Ya. Organisasi saat ini berupaya mendaya gunakan informasi sedemikian rupa sehingga dapat mengumpulkan
berbagai informasi konsumen untuk semakin mendekatkan diri ke konsumen. Ya. Di sini para manajer memiliki akses informasi yang sangat luas dengan adanya teknologi internet. Jadi kita sudah masuk ke society revolusi industri 5.0. Ya. Ini misalnya adalah untuk mengetahui besarnya kontribusi masing-masing pelanggan terhadap keseluruhan pendapatan penjualan dan membangun hubungan yang lebih saling menguntungkan dengan pelanggan yang potensial. Sekian materi kali ini, teman-teman. Silakan jika yang ada yang ingin ditanyakan. Maaf ya, agak noise ya teman-teman ya, karena saya lagi di luar ini. Silakan kalau ada yang nanyakan teman-teman dari materi tersebut. Jika kalau ada yang ditanyakan, untuk absennya di e-learning sudah bisa absen belum ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Oke, tadi sempat saya edit juga. Sudah ya, bisa ya? Iya, bisa. Terus untuk materinya ini udah bisa terdownload? Sudah. Sudah. Oke. Iya, iya. Itu kan saya tunggu kalau ada yang ingin didiskusikan. Minggu kemarin sudah saya suruh bikin kelompok belum ya, teman-teman ya? Atau Mas Dawam juga belum ya? Belum, Pak. Belum ya? Maka kalau ada yang kurang jelas atau ada yang ditanyakan tentang materi hari ini maupun materi yang kemarin, jangan lupa absennya ya teman-teman ya, karena saya menilainya dari presensi yang di learning ya.
Di kelas ini itu dari daftar ini ya, mahasiswa di sistem saya itu ada 41 mahasiswa. Duh, dasar-dasarku aku belum nulis. Mas Dawam bisa connect. Iya Bapak. Ya, Mas, di totalnya ini di daftar saya ada 41 orang, Mas. Gimana? Di daftar kelasnya gimana, Mas? Sama nggak? Di grup WA itu hanya 36 Bapak. 36. Ini coba ini ada 41 sih, tapi ketambahan dari angkatan atasnya kalian itu yang angkatan 2018. Ini yang ada yang di sini ada nggak ya yang namanya Aditya Dwi Agustin? Nggak ada Bapak. Nggak di sini maksudnya. Aditya Dwi Agustin nggak ada ya? Iya. Ini sepertinya ngulang ini kayaknya. Aditya Dwi Agustin. Di daftarnya 36 ya Mas ya? Mas Dawam ya? Iya Bapak. Awalnya itu 37, ada yang Ya. satu pindah prodi. Siapa namanya yang satu itu? Nisa Bapak. Nggak tahu nama lengkapnya siapa Nisa. Bentar, saya cari juga. Barangkali masih belum pindah ini. Ini Arizatun Nisa ini bukan? Iya Bapak, Arizatun Nisa itu Bapak. Oh itu udah pindah prodi. Sudah. Ke prodi apa Mas? Psikolog Pak. Psikologi. S1 psikologi. Iya Bapak. Lebih update nih. Udah gini aja deh. Mas bisa tolong ini ya dikoordinir untuk bentuk kelompok ya. Nanti akan ada tugas kelompok, tapi belum saya kasih tugasnya, cuman minta tolong untuk dibentuk dulu kelompoknya. Satu kelompok beranggotakan 5 orang ya. 5 orang, ada yang satu kelompok 6 orang ya. Soalnya kan 36 ya daftarnya ya. Iya Bapak. Ya, itu tolong dibentuk dulu satu kelompok 5 orang. Nah, ditentukan juga per kelompok itu ketua kelompoknya ya. Gitu. Nanti daftarnya tolong disetor ke saya via WA aja nggak apa-apa. Jadi kelompok 1 seberapa sampai dengan ini ya. Kelompok 6 kelompok berapa? 6 ya, 6 kelompok ya berarti ya. Ya, paham ya Mas Dawam ya? Iya Bapak, siap. Jadi kelompoknya kalian tentukan sendiri aja, ya. Berdasarkan kecocokan ya, kecocokan antar anggota kelompok ya. Biar nanti enak kalau misalkan ada tugas untuk kerjanya juga. Enggak saya tentukan. Ada yang ditanyakan? Berarti ada 7 Ya. kelompok Bapak ya. 36, oh ya sorry 7. Ya 7 kelompok ya. Satu kelompoknya yang 6 orang ya. Iya siap Bapak. Itu nanti gini Mas,
itu nanti di-store dulu aja ke saya daftarnya ya beserta itu daftarnya nanti nama lengkap ya, jangan nama panggilan ya. Saya nggak bisa cocokin sama dokter absen soalnya kalau nama panggilan ya, lengkap. Lah itu ditentukan juga ketua kelompoknya masing-masing kelompok, nanti di-store ke saya. Lah nanti saya juga kirimkan ini apa daftar absensi yang dari sistem saya yang 41 orang itu, nanti bisa tolong dikoreksi juga Mas. Jadi siapa yang nggak masuk di 36 orang itu ya. Ya, paham ya Mas? Paham. Siap, siap. Dari mata kuliah lain gimana? Udah ada yang disuruh bentuk kelompok belum? Ada, Pak. Apa itu? Sudah waktu itu ekonomi mikro. Teori ekonomi mikro. Iya, iya. Udah ini, udah presentasi belum kalian? Ada yang sudah, ada yang belum. Oh iya, iya. Oke. Setelah ini ada kuliah apa nih kalian untuk jam terakhir? Dasar-dasar bisnis, Pak. Dasar-dasar Bisnis. bisnis. Dosennya? Dosennya siapa? Yang ngajar? Mas Oetarjo. Oh, iya Pak Utaryo. Ya. Ini daring ya? Full daring juga atau tatap muka? Ada yang hybrid maksudnya? Luring Bapak. Luring. Oh ya. Dimulai jam berapa nih? Jam 8 ya? Iya ya. Baik, ada ditanyakan nggak teman-teman? Belum ada tugas ya teman-teman ya. Nanti di pertemuan ketiga mungkin ada tugasnya. Gitu. Baik, apa yang ditanyakan? Baik, kalau nggak ada yang ditanyakan, kita akhiri dulu ya. Berhubung kalian masih ada kuliah lagi juga. Nanti suatu saat nanti saya akan beritahu kalau akan perkuliahan hybrid ya, atau ini tatap muka dan campuran tatap muka dan daring. Baik, terima kasih atas keikutsertaannya ketemu kali ini. Mohon maaf kalau ada salah kata dari saya. Semoga itu menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita semua dapat diberikan kelebihan rezeki, nikmat sehat dan kuat ya. Baik, saya akhiri ya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wabillahi khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Waalaikumsalam Pak. Ya, terima Salam kasih. warahmatullahi Ya, Waalaikumsalam matur, terima kasih. Selamat malam, selamat beraktivitas. Semoga sehat selalu ya. Ya, Pak.